Video ini disponsori oleh Pages Cloth. Pengen cari kaos polos dengan kualitas bagus dan harga yang oke? Langsung saja pesen di Pages Cloth, dijamin kualitas terbaik. Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Pada video kali ini, kita akan membahas Pokemon Indigo League yang merupakan series pertama dari serial anime Pokemon. Cerita pada series ini menceritakan petualangan awal dari Satoshi bersama partner Pokemonnya, yaitu Pikachu, yang memiliki tujuan untuk menjadi seorang Pokemon Master. Dan berikut seluruh alur cerita Pokemon Indigo League Part 1 versi Tokunime. Cerita dimulai ketika seorang anak bernama Satoshi yang berumur 10 tahun akhirnya memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan sebagai seorang trainer Pokemon. Satoshi sendiri merupakan seorang trainer Pokemon pemula dari kota Masara yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang Pokemon Master. Tibalah waktunya bagi Satoshi untuk memilih partner Pokemon awalnya yang akan diberikan oleh Profesor Okido. Akan tetapi Satoshi malah kesiangan. Satoshi pun segera bergegas menuju lab dari Profesor Okido, dan di sana ia pun bertemu dengan teman masa kecilnya sekaligus rivalnya, yaitu Shigeru, yang juga merupakan cucu dari Profesor Okido. 最初のポケモンは君に言う義理はないね。名にかけてそれなりのポケモンはもらったぜ。この町マサラタウンの名前を世界中に広めてみせる。しげる、ただいまよりポケモントレーナーの修行に。ライバル。 Setelah itu, Satoshi pun bertemu dengan Profesor Okido dan ia pun meminta Pokemon awal yang akan menjadi partnernya. Sangat disayangkan, 3 starter Pokemon awal yaitu Charmander, Squirtle, dan Bulbasaur telah diambil oleh trainer lain. Namun Profesor Okido pun memberikan sebuah Pokeball terakhir kepada Satoshi yang berisi Pikachu, dan Satoshi pun menerima pilihan tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa Pikachu ini susah untuk dijinakkan. Selain itu juga Satoshi pun mendapatkan Pokédex yang merupakan sebuah panduan Pokemon untuk trainer pemula serta mendapatkan 6 buah Pokeball. Nah, dimulailah perjalanan dari Satoshi bersama Pikachu. Pada awalnya, hubungan Satoshi dan Pikachu sangat buruk karena Pikachu kerap kali acuh pada Satoshi sebagai trainernya. Sampai ketika mereka berdua diserang oleh sekumpulan Spearow dan tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis bernama Kasumi, dan Satoshi pun langsung meminjam sepeda Kasumi tanpa izin. Satoshi yang hendak membawa Pikachu ke pusat Pokemon, ternyata mereka berdua masih diikuti oleh sekumpulan Spearow, dan hujan pun semakin deras serta mereka berdua pun sudah terpojok. Akan tetapi Satoshi tetap berusaha untuk melindungi Pikachu hingga akhirnya Pikachu pun percaya kepada Satoshi dan ia pun membantu Satoshi melawan Spearow. Akhirnya, Satoshi pun berhasil membawa Pikachu ke pusat Pokemon di kota Tokiwa untuk mendapatkan perawatan. Selain itu juga, ternyata Kasumi datang ke pusat Pokemon mengikuti Satoshi dan ia pun marah kepada Satoshi karena sepedanya telah rusak. どうしたのその自転車。自転車ですって。食べ残しの焼き魚よ。焦げ焦げの骨だけじゃない。自転車ボロボロにされて、こんな時にそんな時があるっていうの？ Kasumi pun memutuskan untuk ikut berpetualang dengan Satoshi sampai Satoshi mengganti sepedanya yang rusak. Selama di pusat Pokemon, mereka bertemu dengan 3 anggota tim Rocket, yaitu Musashi, dan Miao yang hendak mencuri Pokemon di pusat Pokemon. Selama bentrokan dengan tim Rocket, Pikachu mengeluarkan teknik listrik yang sangat kuat yang mampu menghancurkan pusat Pokemon. Dan inilah yang menjadi awal cerita mengapa tim Rocket tertarik dengan Pikachu milik Satoshi. Pada pagi harinya, Satoshi dan Kasumi melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya mereka harus melewati hutan Tokiwa untuk sampai di kota Nibi. Di dalam hutan tersebut, Satoshi berhasil menangkap Pokemon pertamanya, yaitu Caterpie. Dan tak lama kemudian, Satoshi juga berhasil mendapatkan Pidgeotto. Serta Caterpie juga mengalami evolusi menjadi Metapod dan kemudian menjadi Butterfree. Nah, akhirnya mereka pun sampai di kota Nibi. Selama di pusat Pokemon di kota tersebut,
tersebut, ternyata Satoshi menemukan sebuah informasi mengenai kejuaraan Liga Pokemon wilayah Kanto, dan ia pun berniat mengikuti kejuaraan tersebut dengan mengumpulkan 8 rencana sebagai syarat mengikuti kejuaraan Pokemon tersebut. Satoshi pun pergi untuk menantang Takeshi yang merupakan ketua gym dari kota Nibi. Dalam pertarungan gym pertamanya, Satoshi menggunakan Pikachu untuk berhadapan dengan Onix milik Takeshi. Serangan Pikachu pun tidak mempan terhadap Onix karena memiliki keuntungan tipe di mana tipe batu kuat melawan tipe listrik. Dengan mudahnya, Onix membuat Pikachu milik Satoshi tidak berdaya dan Satoshi pun akhirnya menyerah. Setelah pertarungan tersebut, Satoshi pun bertemu dengan seorang pria misterius yang bersedia untuk melatih Pikachu. Satoshi pun kembali untuk menantang Takeshi dan ia pun berhasil mengalahkan Takeshi dengan cara menggunakan Pikachu dengan cara untuk menyalakan pemadam api yang membuat tubuh Onix basah dan kemudian menyerang Onix dengan serangan listrik. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, Takeshi pun memberikan rencana kepada Satoshi. ああゲットさせてもらうぜ Dan muncul juga seorang pria misterius yang melatih Pikachu Satoshi yang ternyata adalah ayahnya Takeshi yang bernama Muno. Ia pun meminta maaf kepada Takeshi karena sudah meninggalkan keluarganya dan Takeshi pun memaafkan ayahnya. Takeshi pun menyerahkan jabatan ketua gym kepada ayahnya dan ia pun memutuskan untuk pergi berpetualang dengan Satoshi dan Kasumi untuk meraih cita-citanya sebagai peternak Pokemon. Dan inilah awal terbentuknya trio kita, yaitu Satoshi, Kasumi, dan Takeshi. Untuk menuju gym berikutnya, mereka harus melewati sebuah gunung dan dalam perjalanan tersebut Takeshi berhasil menangkap sebuah Pokemon yaitu Zubat. Hingga akhirnya mereka pun sampai di kota Hanada dan ternyata ketua gym yang harus Satoshi hadapi adalah Kasumi yang memiliki 3 Pokemon tipe air yaitu Staryu, Starmie, dan Golden. 一番手はピカチュウだどうしたピカチュウ行けよピカチュウいいかピカチュウ Dalam pertarungan gym tersebut, Satoshi menggunakan Butterfree untuk bertarung melawan Staryu dan dilanjutkan dengan Pidgeotto yang bertarung dengan Starmie. Namun sayangnya pertarungan mereka terganggu oleh ulah tim Rocket. Satoshi pun berhasil mengusir tim Rocket dan ia pun dihadiahkan rencana gym Hanada oleh saudari dari Kasumi. Dalam perjalanan menuju gym selanjutnya di kota Kuchiba, Satoshi berhasil menangkap beberapa Pokemon yaitu Bulbasaur, Charmander yang dibuang oleh trainernya yang akhirnya ikut bersama Satoshi, dan Squirtle. Selain itu juga Satoshi berhasil menangkap Krabby di sebuah pantai yang akhirnya dikirim ke lab dari Profesor Okido. Hingga akhirnya Satoshi dan yang lainnya sampai di kota Kuchiba. それじゃあ早速口間ジムへレッツゴー Setelah itu, Satoshi pun menantang ketua gym kota Kuchiba yaitu Matis, dan Pikachu milik Satoshi dikalahkan oleh Raichu milik Matis. Ketika Pikachu dirawat, ternyata Satoshi berpikir untuk mengevolusikan Pikachu menjadi Raichu dengan menggunakan batu listrik, tapi Pikachu menolak karena ia ingin menang tanpa perlu berevolusi. Dengan keyakinan yang baru, Satoshi pun bersama Pikachu kembali untuk menantang ketua gym Matis dan Raichu-nya. Dalam pertarungan kali ini, Pikachu dengan mengandalkan kecepatannya ternyata berhasil mengalahkan Raichu dan Satoshi pun akhirnya mendapatkan rencana ketiganya. Nah, Satoshi dan yang lainnya pun melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju kota selanjutnya yaitu kota Yamabuki untuk pertarungan gym selanjutnya. Selama perjalanan tersebut, bahwa Kasumi mendapatkan Pokemon baru yaitu Horsea, serta Satoshi pun harus melepaskan Pokemon miliknya yaitu Butterfree karena Butterfree miliknya jatuh cinta dengan Butterfree lainnya, sehingga Satoshi pun melepaskan Butterfree agar bisa terus bersama dengan pasangannya. 寂しくなるわねサトシうり分かってるってうりピカチュウ Nah, akhirnya Satoshi dan yang lainnya telah sampai di kota Yamabuki. Dalam pertarungan gym melawan ketua gym Natsume, ternyata Satoshi bersama Pokemonnya berhasil dikalahkan oleh Kadabra milik Natsume. Setelah itu, Satoshi pun pergi menuju Pokemon Tower yang ada di desa Chion untuk menangkap Pokemon hantu dan ia berhasil mendapatkan Haunter. Satoshi pun kembali menantang Natsume. Dalam pertarungan ini, tanpa diduga ternyata Natsume dan Kadabranya menjadi tertawa karena ulah dari Haunter. Akhirnya Natsume memberikan rencana keempat kepada Satoshi karena sudah menghiburnya. Satoshi juga
juga memberikan Hunter kepada Natsume agar terus menghiburnya. Di tengah perjalanan menuju gym selanjutnya di kota Tamamushi, ternyata Satoshi bertemu dengan Pokemon liar yang mencuri makan siang mereka, yang ternyata Pokemon liar tersebut adalah Mankey yang akhirnya berevolusi menjadi Primapi. Satoshi pun menghadapi Pokemon tersebut dengan bantuan Charmander, yang pada akhirnya Charmander berhasil menang serta Satoshi berhasil mendapatkan Primapi sebagai Pokemon barunya untuk menggantikan Butterfree. Sesampainya di kota Tamamushi, Satoshi pun menantang ketua gym Erika untuk mendapatkan rencana kelimanya. Sangat disayangkan, pertarungan tersebut terganggu oleh ulah tim Rocket yang membuat area gym tersebut terbakar, dan akhirnya Satoshi membantu memadamkan kebakaran tersebut serta berusaha menyelamatkan Glom yang merupakan Pokemon milik Erika. Setelah kejadian tersebut, Erika pun memberikan rencana kelima kepada Satoshi sebagai ucapan terima kasihnya. Setelah itu, trio kita pun melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju kota selanjutnya. Dalam perjalanan tersebut, ternyata Misty berhasil mendapatkan Pokemon barunya, yaitu Pisdak, dan Takeshi pun menerima Pokemon Pulpix dari seorang peternak Pokemon terkenal, yaitu Yuki. Selain itu juga, Primapi milik Satoshi bertarung di turnamen gulat dan menjadi juara. Setelah itu, seorang pelatih tertarik dengan kemampuan Primapi milik Satoshi, dan ia pun berniat untuk melatih Primapi, dan Satoshi pun mempercayakan Primapinya. Tak lama setelah itu, Satoshi berhasil menangkap Pokemon lainnya, yaitu Muk. Ternyata di satu sisi, Pokemon dari dua tim Rocket berevolusi juga. Nah, setelah melewati petualangan yang berat, akhirnya Satoshi dan yang lainnya sampai di gym Sakachiku. Satoshi pun bertarung dengan ketua gym Koga, sang pengguna Pokemon tipe racun. Dalam pertarungan tersebut, Satoshi menggunakan Charmander untuk berhadapan dengan Golbat dari Koga. Charmander pun dalam pertarungan tersebut berhasil mengalahkan Golbat dengan teknik apinya, dan Satoshi pun berhasil mendapatkan rencana keenamnya. Selain itu juga, Satoshi dan yang lainnya berkunjung ke Safari Zone untuk menangkap Pokemon baru. サファリゾーンにやってきました。ゲットだぜ。ペカチュウ、私もたくさんゲットしよう、イエイ。 Namun sayangnya, 30 Pokeball milik Satoshi hanya berhasil mendapatkan segerombolan Tauros, dan Satoshi pun mengirimkan Tauros miliknya kepada Profesor Okido. Perjalanan trio kita pun berlanjut hingga akhirnya mereka sampai di sebuah hutan yang dihuni oleh kumpulan Pikachu. Satoshi yang melihat Pikachu miliknya sangat nyaman di hutan tersebut, ia pun berencana melepas Pikachu, akan tetapi Pikachu lebih memilih ikut bersama Satoshi. Selain itu juga, di tengah perjalanan bahwa Charmander berevolusi menjadi Charmeleon, tapi kini sifatnya berubah menjadi sombong dan tidak mau mendengarkan perintah dari Satoshi sebagai trenernya. Selain itu juga, Satoshi dan yang lainnya sampai di sebuah bukit penggalian fosil Pokemon kuno, dan ia juga bertemu dengan rivalnya, yaitu Shigeru yang sedang mencari fosil Pokemon kuno. Tanpa diduga, ternyata muncul Pokemon kuno yang masih hidup, yaitu Aerodactyl, yang menangkap Satoshi dan berniat memakan Satoshi. Charmeleon pun tanpa diduga ternyata berevolusi menjadi Charizard dan akhirnya berhadapan dengan Aerodactyl. Akhirnya Satoshi pun berhasil selamat karena bantuan dari Charizard miliknya. Dan setelah itu, Satoshi pun menemukan sebuah telur Pokemon dan cerita pun bersambung. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.